Salam sejahtera bagi saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Damai Sejahtera Bagimu. Pembacaan Alkitab terambil dari Filipi pasal 4 ayat 7. Di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7, Rasul Paulus menantang kita agar tidak merasa khawatir terhadap apapun. Sebagai gantinya, kita harus berdoa dan mengucap syukur. Mudah mengucapkan syukur kita kepada Tuhan di masa kemenangan atau setelah mengalami suatu terobosan yang ajaib. Namun, kita dipanggil untuk mengungkapkan kepadanya di tengah-tengah pergumulan kita juga. Saat Paulus menulis ini kepada jemaat Filipi, ia sedang berada di dalam penjara dan menghadapi masa depan yang tak menentu. Namun, Paulus melihat kondisinya saat itu dan tidak berdiam diri. Suratnya mencerminkan sukacita yang dalam dan sikap yang bergembira. Paulus mendorong kita untuk senantiasa bersukacita. Ini diartikan sebagai sukacita yang tanpa henti atau menjadi kebiasaan. Rasul menunjukkan kepada kita bahwa bahkan di tengah-tengah kesakitan kita dapat memilih untuk bersukacita dan memuji Tuhan. Dalam ayat 6, Paulus meneruskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kerap kali bila kita mendengar kabar buruk, kita akan cemas dan menjadi khawatir. Kekhawatiran akan merusak kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Janganlah khawatir, melainkan tetap setiap hal kita nyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah akan menyelamatkan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Kata-kata Paulus di sini membuktikan bahwa penjelasan kita atas ayat ini menurut pengalaman kita adalah tepat. Dibebaskan dari kekhawatiran adalah untuk menjaga kita tetap tenang dan teduh. Dari pengalaman kita tahu bahwa melalui doa kita menerima penawar kekhawatiran ini ketika damai sejahtera Allah terinfus ke dalam kita. Memiliki damai sejahtera Allah sebagai penangkal kegelisahan kita bukan berarti kegelisahan itu akan lenyap. Kegelisahan itu tetap ada, tetapi kita mempunyai penangkal. Lagi pula, racun kekhawatiran tetap ada dalam kita, tetapi kita mempunyai penawarnya, yaitu damai sejahtera Allah yang diinfuskan ke dalam diri kita melalui persekutuan kita dengan Allah dalam doa. Ketika kita menikmati Allah sebagai damai sejahtera kita, batin kita menjadi tenang. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Tentram nyaman ku rasa dalam pelukannya. Disinilah ku dapat perhentian jiwa. Dengarlah gita surga, hibur hati gelisah. Inilah kidung umatnya, ku sambut gembira. Tentram nyaman ku rasa dalam pelukannya. Disinilah ku dapat perhentian jiwa. Tentram nyaman ku rasa dalam pelukannya. Disinilah ku dapat berkat yang berlimpah. Meski godaan datang, sengsara menyerang, hatiku tetap tenang dalam pelukannya. Tentram nyaman ku rasa dalam pelukannya.
pelukannya. Disinilah ku dapat perhentian jiwa, tentram nyaman ku rasa dalam pelukannya. Di dalam batu karang aku selalu aman. Sekarang ku bersabar menanti sang fajar, mereka dan bersinar di pantai bahagia. Tentram nyaman ku rasa dalam pelukannya. Disinilah ku dapat perhentian jiwa.